Halo Mbak Kesi, selamat malam. Mari kita mulai aja ya untuk pembelajarannya. Lebih menunggu teman-temannya, semoga nanti orang bisa segera menyusul dalam pembelajaran ini. Ini waktunya singkatnya hanya 40 menit. Ya, semoga nanti dalam waktu yang singkat ini kita bisa belajar dengan baik. Ya. Nah, untuk materi awal ini kita akan belajar yaitu tentang manajemen dan sumber daya alam. Nah, di sini kita akan belajar yaitu tentang ilmu geografi ya. Sebelumnya siapa yang mengajar untuk geografi sebelumnya? Selamat malam Mbak Ewin. Ini materi geografi ini ada jeda 5 menit ya dari pembelajaran ekonomi dari Bu Leli ya, karena kalau masuk bebarengan tidak bisa, makanya kita kasih jeda 5 menit untuk upload materi dan juga untuk persiapan teman-teman untuk peralihan. Nah, kalau masuknya bareng-bareng itu nanti salah satunya akan keluar, nggak bisa masuk itu ya. Nah, selamat bergabung Mbak Rofi dan sebagainya ya, selamat malam. Nah, ini kita masuk dalam semester baru. Saya harapkan kalian itu semuanya semangat dalam belajar, dan juga ini sebagai persiapan untuk pelaksanaan UN. Nah, rencananya mungkin bulan 4 tadi kurang lebih 3 bulan atau 2 bulanan kita sudah melakukan UN gitu ya. Dalam UN nanti saya doakan semoga semuanya lancar, mudah dalam mengerjakan dan mendapatkan hasil yang memuaskan semuanya. Nah, masuk dalam materi awal yaitu tentang sumber daya alam atau manajemen dan sumber daya alam. Ya. Dulu kita sudah sering mengetahui tentang ada yang mana sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, sumber daya manusia yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia adalah sumber daya yang berasal dari kekuatan manusia. Nah, contohnya adalah kreativitas dan sebagainya, itu adalah sumber daya manusia yang mengerjakan dan sebagainya, itu adalah sumber daya manusia. Nah, ini tentang geografi itu belajar ke sumber daya alam. Nah, kalau sumber daya manusia dipelajari dalam IPA. Nah, ini kita belajar dalam sumber daya alam. Nah, fungsi yang pertama, fungsinya sebelum kita belajar dalam sumber daya alam, fungsi yang pertama yaitu adalah planning, perencanaan. Jadi kita harus ada yang namanya perencanaan. Apapun yang kita lakukan dalam bekerja, dalam menyusun istilahnya itu adalah masa depan, sebenarnya kita harus mempunyai sebuah planning. Nah, setelah ini kita mau apa? Nah, setelah ini kita tuh mau melakukan apa sih? Nah, ini kan ada planningnya. Setelah kita melakukan mengikuti kelas ini, itu setelah lulus nanti kita mau apa? Nah, ada planningnya. Pasti kalian sudah mempunyai planning. Setelah ini mau apa, mau ngapain, nah, mau membuka apa dan sebagainya. Nah, ini harus ada planningnya untuk jangka panjangnya. Nah, ini. Nah, planning atau perencanaan ini adalah intinya adalah pengetahuan mengenai awal dan akhir dari satu tindakan dan kegiatan. Nah, artinya adalah sebelum kita mengawali, kita sudah tahu kegiatan ini saya lakukan itu berdampak bagaimana, terus akhirnya nanti mempunyai berakibat bagaimana dan sebagainya. Ini adalah dari sebuah planning atau perencanaan, ada perencanaan.
A, B, C, D, E, sehingga kita menjadi sukses itu harus melalui tahap 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, ini ada planningnya. Nah, begitu juga dalam sumber daya alam, ini ada planningnya. Kalau tidak ada planningnya, mungkin kita akan kehabisan sumber daya sebelum belum sumber daya akan habis. Contohnya kalau kita mengeruk minyak dari dalam bumi, itu kan suatu sumber daya alam yang dimiliki daya alam. Kalau kita habiskan secara terus menerus, secara berhamburan-hamburan tanpa ada planningnya, mungkin berapa 100 tahun atau 20 tahun akan habis. Nah, ini maka harus ada perencanaan A, B, C, D. Bagaimana kita menggunakan sumber daya alam, bencana alam, minyak dan sebagainya. Nah, makanya sekarang banyak timbul namanya energi terbarukan atau energi baru. Contohnya ya misalkan dari tenaga angin, ada yang listrik dan sebagainya. Nah, ini kan ada muncul inovasi-inovasi baru. Contohnya yang sekarang digerakkan adalah perubahan iklim sekarang ya. Nah, perubahan iklim di sini sekarang sangat sekali. Nah, coba bayangkan sebelum Anda atau kalian itu dewasa dan sudah kecil. Nah, mungkin kalau sudah kecil siklus cuaca itu normal ya, mulai bulan November sampai Desember itu hujan. Nah, sekarang coba lihat, bulan Desember itu masih panas, baru bulan Januari, Februari hujan. Itu kan sudah mundur. Nah, ini adalah pengaruh dari iklim dan sebagainya. Nah, ini akan berakibat dalam sumber daya alam yang terbuka dan sebagainya. Nah, ini yang kita akan pelajari nantinya. Nah, sekarang planning ini semuanya ada sebuah planning, berarti ada perencanaan. Nah, planning. Tahu ya? Nah, mungkin kalian lebih tahu tentang planning karena yang bekerja di luar masih ada planning. Oh, setelah kembali ke tanah air nanti kita akan membuat usaha apa. Nah, ada planningnya. Oh, setiap bulan kita harus nabung berapa dolar. Nah, untuk menyusun akhir. Nah, ini planning. Nah, kalau di rumah sendiri kan nggak ada planning. Yang penting kita mencari habis lagi. Karena kalau ada habis nggak ada uang, pinjam tangganya dan sebagainya. Kalau sebagai anak perantau mungkin ya harus pindah-pindah dalam mengelola keuangan gitu. Ada planningnya. Nah, itu contoh kecil dari sebuah planning. Nah, yang kedua adalah pengorganisasian atau organisasi ya. Nah, perorganisasian terkait dengan penentuan struktur dan penentuan posisi saat terhadap kondisi akhir yang diinginkan. Nah, berarti pengorganisasian berarti artinya adalah membuat struktur nanti akhirnya itu bagaimana, apa yang akan dicapai di akhirnya. Nah, ini adalah secara strukturnya ada. Nah, terus mungkin yang diinginkan misalkan kita tahu ya susunan dalam kegiatan belajar, siapa ketuanya, sekretaris. Nah, ini tidak asing lagi bagi kita. Mungkin dalam kegiatan sebuah PT atau perusahaan. Nah, ini yang berkaitan dengan teman-teman sekalian. Masih ada PT, ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara dan sebagainya. Nah, ini. Nah, struktur ini ketua itu tugasnya apa, bendahara apa, sekretaris apa. Ini kan sudah jelas ya. Nah, maka sudah jelas misalnya ketua itu tugasnya apa, sekretaris apa. Nah, ini lebih mudah untuk menentukan atau dalam mencari kesuksesan di akhirnya nanti. Nah, ini. Yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, setelah ada perencanaan, ada pengorganisasian, berarti harus ada pelaksanaan. Nah, berarti pelaksanaan ini adalah pelaksanaan yang telah disepakati atas pembagian kerja yang telah dibuat. Artinya, kalau ada pelaksanaan kerja misalkan pelaksanaan bagaimana cara melakukannya, mulai dari mana,
harus kerjakan mananya dulu, terus apalagi nanti jadinya bagaimana, kalau ada seperti ini penanganannya bagaimana. Nah, ini adalah pelaksanaan dalam tugas pelaksanaan. Yang selanjutnya adalah pengawasan. Nah, ini harus ada yang mengawasi. Nah, pengawasan. Nah, karena apa? Dalam sebuah kontrol atau pengawasan ini bukan tindak posisi terakhir kerja yang dilakukan terhadap kondisi akhir yang diinginkan. Nah, ini sudah tercapai atau belum, atau usaha-usaha apa yang sudah dicapai, atau usaha-usaha apa yang harus segera disusun ulang atau disusun planning-planning yang baru. Ini pengawasan. Nah, ini adalah sistem dari perencanaan atau manajemen sumber daya alam. Nah, tahu ya, sumber daya adalah sumber daya alam. Nah, ini berarti sumber daya yang berasal dari alam. Banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, diantaranya ada minyak, batu bara, dan sebagainya. Nah, ini. Nah, sekarang pengertian sumber daya alam apa, Mbak Rofi? Sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah apa? Bisa bicara tidak? Sebentar ya, belum aktif. Nah, sumber daya alam itu semua kekayaan alam yang berupa, ayo coba, silahkan, sudah aktif Mbak Rofi. Kalau mau coba, sumber daya alam itu apa? Oke, sudah dengar. Sumber daya alam apa? Sumber daya alam, pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang berupa yang berupa benda hidup maupun benda mati yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berarti kalau kita tahu, ingin tahu, sumber daya alam itu semua kekayaan alam yang mampu untuk atau yang memberi manfaat untuk kebutuhan manusia. Semuanya, apapun. Nah, berarti termasuk barang tambang dan sebagainya, itu adalah sumber daya alam. Nah, baik yang secara langsung maupun secara diolah terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri sekarang, ciri-ciri dari sumber daya yaitu adalah diketahui keberadaannya. Nah, berarti kita tahu letaknya, lokasinya. Ini ciri-cirinya. Yang kedua adalah berguna, mempunyai manfaat atau mempunyai nilai guna. Nah, artinya sumber daya itu berguna bagi kehidupan manusia atau berguna untuk atau dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya, kita mempunyai sumber daya minyak. Nah, ini minyak kan dapat dimanfaatkan oleh manusia, diantaranya dibuat untuk apa? Digunakan untuk pembangkit listrik, pembangkit gas dan sebagainya. Ini banyak sekali manfaatnya. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh dari sumber daya alam yang dimanfaatkan saat ini. Contohnya adalah tahu kobal. Nah, itu adalah alat untuk atau bahan untuk membuat baterai. Nah, ini kan banyak sekali manfaatnya. Baterai, kalau tanpa itu kan tidak bisa membuat baterai. Atau ada baterai tapi kapasitasnya lebih kecil. Nah, ini. Yang kedua, yang ketiga yaitu adalah artificial atau bukan merupakan buatan manusia, asli dari
alam, bukan buatan manusia. Nah, bagi asli dari alam. Nah, ini. Nah, ini asli. Berarti sumber daya alam itu asli dari alam, bukan ada campur tangan manusia dalam membuat suatu sumber dayanya atau suatu produknya. Asli dari alam. Contohnya batu bara ini kan tidak ada campur tangan manusia. Dia adalah diproses oleh alam sendiri. Minyak, nah ini gas, bumi dan sebagainya ini kan tidak ada campur tangan manusia dalam pembuatannya atau pembentukannya. Nah ini. Tapi misal oksigen dan sebagainya, ini kan tidak ada campur tangan manusia. Berbeda dengan apa? Dengan apa ya? Sebentar sayang. Sebentar, ini ada yang ganggu ini. Berbeda dengan teknologi-teknologi yang sudah direkayasa oleh manusia. Contohnya teknologi listrik yang berubah dari angin. Nah, ini kan ada perubahan dari tenaga alam diubah campur tangan oleh manusia. Angin yang menggerakkan kincir angin, baru berubah jadi listrik. Ini sudah ada campur tangan. Nah, sumber daya alam ini murni dari alam, tanpa ada campur tangan manusia. Alam. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ini anak kecil ini ganggu ini, nggak mau diam. Iya, ini anak kecilnya belum pupuk, nggak mau pupuk ini, Mbak. Ya, gimana teh? Berarti sumber daya alam itu adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia tanpa pembentukannya itu tanpa campur tangan manusia. Nah, berarti semuanya dibentuk oleh alam. Ini namanya sumber daya alam. Mangke dia ada bubuk mawon ah. Ayam pun. Maaf ya, itu gangguan sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita belajar tentang manajemen sumber daya alam, atau biasa yang kita kenal yaitu adalah pengelolaan sumber daya alam guna untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan manusia dan alam itu sendiri. Berarti pengolahan hasil dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk manusia. Contohnya gas-gas kimia sebelum diolah itu kan mungkin ada yang beracun dan sebagainya. Tapi setelah diolah oleh manusia itu akan diambil manfaatnya atau memberi manfaat kepada manusia. Contohnya kalau kita di desa biasanya kan melihat tukang las gitu ya. Nah, itu kan gas itu kan kalau tidak ada campuran dari karbit, itu kan tidak akan bisa membuat api yang panas atau melelehkan sebuah besi. Nah, dengan campuran itu ada kemanfaatan. Nah, tapi yang disebut ini kan itu dalam lingkup kecil. Nah, kalau dalam lingkup yang besar, misalkan oksigen. Nah, di rumah sakit atau di mana kan kita tahu oksigen. Nah, itu sebenarnya oksigen kalau orang bernafas dengan
secara langsung itu kan biasanya kalau orang yang sesak nafas itu kan tidak mampu ya. Nah, rasa sesek setelah dikasih oksigen dan sebagainya, ini kan memberikan orang itu mempunyai lebih lega atau lebih mudah dalam bernafas. Nah, ini adalah pengolahan yang dari alam sehingga bisa memberikan manfaat untuk manusia. Nah, pengelolaan di sini atau pengolahan. Nah, ini ada caranya pengelolaannya. Berarti harus diolah terlebih dahulu. Nah, perencanaan pengolahan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara ekstraksi. Yang pertama yaitu eksplorasi atau eksploitasi. Sudah pernah dengar bahasa ini ya mungkin ya. Eksplorasi atau eksploitasi yaitu bagi sumber daya alam yang habis terpakai. Berarti sumber daya alam yang akan habis terpakai, contohnya minyak dan sebagainya, ini kan akan habis terpakai. Karena apa? Minyak itu berasal dari bangkai-bangkai hewan yang sudah terkubur selama berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, ini kan sulit untuk pembaruannya. Makanya ini dinamakan sumber daya alam yang habis terpakai. Nah, eksplorasi merupakan kegiatan pendahuluan untuk mengetahui apakah potensi sumber daya alam yang ada memang benar adanya. Jika diketahui keberadaannya, baru kemudian dilakukan eksploitasi. Nah, eksplorasi adalah pencarian atau penemuan untuk menemukan sumber daya alam di lokasi mana atau di tempat yang mana keberadaannya. Nah, setelah diketahui baru dilakukan eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam. Nah, maka contohnya eksplorasi di tengah laut. Nah, setelah ketemu sumber daya A, di mana ada eksploitasi. Nah, untuk mencari itu eksplorasi itu ada ilmunya. Nah, ilmunya apa? Nanti bisa dipelajari di materi yang lainnya. Nah, caranya menemukan itu apa dan sebagaimana, itu kan banyak sekali. Nah, itu untuk eksplorasi. Nah, eksplorasi berarti kita menemukan atau mencari keberadaan dari suatu sumber daya. Nah, ini berarti sumber daya alamnya dicari di mana keberadaannya. Nah, setelah ketemu baru dieksploitasi atau diambil manfaatnya. Ini. Yang kedua adalah budidaya. Budidaya artinya apa? Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya kayu dan sebagainya. Ini kan dapat diperbarui. Nah, seperti kayu, tumbuhan ini kan dapat diperbarui ya. Setelah terbang terus tanam kembali, ini akan pulih lagi dalam beberapa tahun. Ini lebih cepat. Ini akan budidaya. Contohnya sekarang kan banyak sekali ya budidaya tanaman-tanaman. Seperti tanaman pohon apa, biasanya di desa-desa itu banyak sekali. Pohon sengon, ada pohon jati, ada pohon mahoni dan sebagainya. Itu adalah sumber daya budidaya atau sumber daya yang dapat diperbarui. Itu mudah diperbarui. Tapi seperti minyak, aspal dan sebagainya ini kan sulit ya untuk diperbarui. Ya, hutan bakau dan sebagainya kan dapat berarti ya. Nah, Mbak Win, tapi perlu waktu. Nah, ini perawatan dan juga kesadaran masyarakatnya. Nah, ini adalah tentang sumber daya alam. Nah, banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita petik dari sumber daya alam. Karena apa? Alam itu memberikan kekayaan kepada kita. Nah, ini sehingga kita dapat ambil manfaatnya. Nah,
sumber daya alam banyak sekali ya. Contohnya adalah pembangkit listrik dari air. Ini kan tanpa biaya, tanpa apa, kita hanya mengalir air. Setelah itu ada proses. Nah, ini angin. Tapi itu kan jangkanya kalau kita tidak menjaga alam, maka sumber daya itu akan habis. Nah, mungkin akan banyak sekali faktor yang mempengaruhi sumber daya alam ini habis. Nah, contohnya adalah eksploitasi secara besar-besaran atau pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Nah, ini kan akan mempercepat habisnya sumber daya alam tersebut. Nah, di antaranya itu mungkin ada mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, ini iklim yang tidak menentu dan sebagainya. Nah, ini adalah pengaruh-pengaruh dari sumber daya alam. Nah, sekarang dari sumber daya alam ini akan mengakibatkan beberapa masalah-masalah kalau pengambilan sumber daya alam tidak diambil atau tidak dimanfaatkan secara benar. Oke. Mungkin dari sampai sini ada yang bisa memberikan contoh tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan bukan diperbarui. Contohnya kalau tidak diperbarui seperti minyak itu ya, gas dan sebagainya. Ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau daya alam yang bisa diperbarui misalkan pohon dan ini ada pohon dan sebagainya, ini bisa diperbarui. Gimana yang lainnya, bisa mendengar suaranya? Bisa didengar suaranya? Katanya Mbak Ratna hilang suaranya. Halo Mbak Ratna, sudah bisa mendengar? Oke. Nah, ini yang kita belajar lanjutnya lagi yaitu manfaat mempelajari sumber daya alam ya. Ya mungkin ini gangguan sinyalnya mungkin ya. Gimana di sana sinyalnya? Mudah atau hijau atau merah? Kalau merah biasanya itu putus-putus ya. Nah, ini. Tapi nanti semoga rekamannya bagus, tidak putus-putus ya. Sekarang kita manfaat mempelajari sumber daya alam. Kira-kira apa manfaatnya kita mempelajari sumber daya alam? Gimana Mbak Ratna? Apa ya kira-kira manfaat kalau kita belajar tentang sumber daya alam itu? Manfaatnya apa? Gunanya apa? Ngapain kita repot-repot harus belajar tentang sumber daya alam? Yang penting kita kerja, makan, uang ada, cukup. Nah, kenapa kita harus belajar tentang sumber daya alam? Kira-kira apa? Siapa yang mau mencoba menjawab? Kenapa kita harus mempelajari atau kita mempunyai manfaat dalam mempelajari sumber daya alam? Kira-kira apa manfaatnya? Semuanya sudah mempunyai buku modulnya ya untuk geografi ya. Nah, di antara untuk manfaat mempelajari sumber daya alam adalah
sebagai ilmu atau kita bisa memanfaatkan. Ya, bagus Mbak Rofi. Jawabannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia diantaranya. Selanjutnya mungkin dari Mbak Ella apa? Bubuk sayang. Bon meneng weh. Bon beri Pak bubuk buatan. Pak, begini. Begini. Nah, di antara dari manfaat dari mempelajari sumber daya alam di antara adalah bagaimana cara kita mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam itu sehingga menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Itu berarti kita harus tahu pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut. Nah, berarti itu di antaranya. Berarti manfaat ya. Buatan barang buatan menang diam. Ya, di antara manfaat dari sumber daya alam yaitu apa? Yaitu kita tahu pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut sehingga memberi manfaat kepada manusia, itu diantaranya. Yang kedua diantaranya yaitu adalah sebagai pelatihan keterampilan menerapkan fungsi prinsip dalam manajemen kehidupan sehari-hari. Nah, ini berarti yang pertama manfaatnya adalah kita bisa memanfaatkan sumber daya alam atau tahu fungsi dari sumber daya alam tersebut. Misalkan kayu, ini gunanya untuk apa? Ada kayu banyak tapi tidak tahu manfaatnya, kan kita rugi kan? Nah, ini. Terus misalkan kita mempunyai gas tapi tidak tahu manfaatnya, ya kita biarkan, dibiarkan tanpa diolah atau diambil manfaatnya, kan seperti itu. Misalkan lagi apa? Kita mempunyai sumber daya. Halo? Oke ya. Sudah bisa ketemu? Sudah bisa didengar lagi? Ya. Dalam contohnya kita mempunyai sumber daya dari tanah liat, tapi kita tahu tidak mampu memanfaatkannya, maka sumber daya itu tidak memberikan manfaat kepada kehidupan manusia, maka kita harus mempelajari sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam kita mempunyai tanah liat, gas, batu bara dan sebagainya, itu gunanya untuk apa? Nah, ini maka kita pelajari di geografi ini. Ini untuk materi malam ini sampai sini dulu ya, sampai dengan memanfaatkan sumber daya, manfaat dari mempelajari sumber daya alam. Berarti sumber daya alam ini gunanya adalah untuk mengetahui manfaat dari sumber daya alam tersebut atau pembagian masalah dan pemanfaatan dari pengolahan sumber daya alam. Nah, contohnya kalau kita tahu tahun-tahun beberapa tahun kemarin ya, dulu itu ada kejadian diantaranya adalah lumpur lapindo itu ya. Nah, ada ledakan lumpur lapindo. Nah, ini itu kan gasnya keluar terus tapi kita tidak tahu manfaatnya. Akhirnya gas itu tidak ada manfaatnya, atau ada gas yang berbahaya ke dalam lingkungan kalau tidak tahu. Nah, ini akan berbahaya untuk lingkungan sekitar ini. Nah, dari malam ini kita bisa simpulkan bahwa sumber daya alam ini artinya adalah sumber daya alam artinya yaitu adalah sumber daya yang diolah oleh yang disediakan oleh alam tanpa campur tangan manusia, berarti tanpa ada campur tangan manusia. Nah, ini. Dan kedua adalah ada sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui.
Yang kedua adalah selanjutnya itu masalah atau manfaat dari mempelajari sumber daya alam. Di antara adalah mengetahui masalah dan manfaat dari sumber daya alam tersebut. Nah, yang kedua adalah menerapkan keterampilan dari fungsi-fungsi prinsip-prinsip dalam manajemen kehidupan sehari-hari, di antaranya itu. Nah, ini pembelajaran untuk malam ini sampai sini dulu. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu. Nah, kalau ada kurang apanya, silahkan kurang apa ya, misalkan yang kurang jelas apa, silahkan ditanyakan atau bisa chat langsung. Nah, ini kita akan belajar sama-sama. Nah, ini nah, ini waktunya hanya 1 jam ya, 40 menit. Nanti disambung lagi hari Senin 40 menit. Nah, karena untuk mencari waktu ini yang full langsung 2 jam ini sudah habis. Nanti saya harapkan persiapan untuk UN-nya jangan lupa tetap semangat, tetap berlatih, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan sebagainya, memberikan kritik dan sarannya kepada tutor-tutor terutama saya ya, dalam kekurangan dalam penyampaian dan sebagainya itu. Untuk malam ini cukup sekian dulu, selamat istirahat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.